Apa temanya dulu? Misalnya, bebas lah tentang Yesus, Isa, atau Musa, atau apa silakan. Apa hubungannya Kristen dengan Musa? Nggak ada ah. Ya terus Islam hubungannya dengan Musa apa? Ada. Apa? Karena Nabi Musa itu keturunan dari garis Ishak kan, dari Yakub. Apa urusan kalian dengan Ishak? Urusan kami karena dia anak Abraham, anak Ibrahim. Mana ada Abraham di kitab kalian, ngarang kau, aduh. Nah, ada kacau. Yang ada Ibrahim, jangan kau katakan. Oke, mengenai Yesus lah. Yesus dan Nabi Isa gitu. Iya. Tapi pakai penutup mata maunya. Iya dong, kayak kemarin itulah. Aku mau lihat sebat apa kau. Oh, oke lah. Kapan maunya? 3 hari lagi lah, hari Sabtu lah, biar rame orang. Malam Minggu. Oh, Sabtu malam Minggu. Bukankah malam Minggu itu orang-orang Kristen pada istirahat? Soalnya besok-besok mau jingkrak-jingkrak mereka. Lah. Ya kalau besok kita ambil kan Kamis. Hari Jumat orang Islam kan mau apa? Gak enak aku makanya tak usah mengejek-ngejek. Masa harus ku Enggak bilang ngejek, itu kan fakta. Mana-mana mengejek, fakta dibilang mengejek. Gak semua jingkrak-jingkrak. Gak semua. Bang Rudi jingkrak-jingkrak. Jadi kalau masa orang harus bilang baru kitu-kit, kan lucu kok Tat. Gak semua orang jingkrak-jingkrak, aduh. Sudahlah, Katolik itu duduk manis santai. AKBP juga duduk manis santai. Aduh, lucu ya Bang Rudi ini. Tapi Bang Rudi ini teman lama kita loh, ya teman-teman. Ya selama Bang Rudi diskusi dengan saya nggak pernah menghujat sih ya di hadapan saya. Tahu sama yang lainnya, yang lain nggak tahu saya. Ya, iya. Dengan Yusuf juga kalau di hadapan saya nggak pernah menghujat, tapi orang lain bilang kalau di channel Syanu dia masuk, oh menghujat juga dia tuh katanya. Enggak masalah. Artinya kau masih menghargai aku kan, orang lain sana enggak kau hargai, itu aja. Tergantung Bang Rudi, saya ini tergantung orang yang datang gitu. Kalau datangnya itu beradab, saya juga pakai adab. Tapi kalau datangnya dia biadab, saya hajar tuh sampai ke tong sampah. Kayak gitu tuh. Makanya aku hindarilah hal-hal yang seperti itu. Jangan sampai kita menunculkan yang biadab lagi ya. Baik, oke, berarti gitu 3 hari lagi ya? Ya, Sabtu. Baiklah kalau gitu ya. Sabtu ya teman-teman. Nah, kembali lagi nanti kita debat dengan Bang Rudi Sabtu pakai penutup mata katanya ya. Oke? Janji ya. Jangan lupa tadi carikan aku PT tadi ya. Karena itu nanti itu nggak mungkin hakim bertanya tes DNA yang benar aja. Ya. Nanti saya kirimin, saya ambilin dulu Bang Rudi ya. Oke. Sampai Thank jumpa you Bang Rudi ya. Sampai jumpa. Ya, terima kasih. Terima kasih. Teman-teman. Pernah dulu diskusi pakai penutup mata dengan saya di YouTube tuh teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat sendiri, masih ada rekamannya loh. Masih ada pakai penutup mata. Saya kira dia hafal Bible-nya. Ketika saya tanya apa isi Matius 1 nomor 1, pingsan juga. Terus apa gunanya tutup mata gitu loh? Ya kalau nggak hafal kitabnya, kan kayak gitu ya. Oke? Ajak Edis. Sudah diajak Bang ya. Udah sebulan saya ajak Edis untuk debat offline di rumah Edis. Nggak ada jawaban, Edis meninggal dia. Sampai sekarang nggak ada jawaban. Jam berapa? Malam kayak gini juga Bang pastinya sama Bang Rudi itu. Enggak, kemarin itu Bang Rudi tutup mata, dia pakai popok masalahnya. Coba aja lihat tuh ya rekamannya, pakai popok dia tutup matanya. Coba aja lihat tuh ya rekamannya. Jangan debat lagi dengan Kudis, saya maunya offline dengan Edis di rumah dia ya. Halo, selamat malam Bang.
Assalamualaikum, Dad. Waalaikumsalam. Muslim ya? Muslim, Dad. Nah, ada yang mau Ini, disampaikan? Dad, nak mau ngasih tahu bae, Hah? Apa tuh? Aras itu ngapa masih nyimpan apa mau debat sama Edis. Kalau Rashid jujur ya, Bang ya. Kalau Rashid terserah dia, saya nggak pernah ngurusin dia, terus nggak mau tahu juga dengan dia. Kalau dia Ngotot. debat dengan Edis lagi, ya itu kan pertama hak dia. Terus cercaan kan juga datang ke dia gitu. Tapi kalau saya nggak mau lagi debat online dengan Edis, ya jujur aja nggak mau lagi. Karena apa? Karena saya maunya dengan Edis itu offline di rumah dia gitu. Kalau online nggak saya jabanin. Motivasi Edis ya ketika dia debat online PK dengan saya itu agar penontonnya banyak, terus juga dia dapat transferan banyak dan koin yang banyak. Nggak mau saya kayak gitu. No koin, debat offline di rumah dia. Udah saya sampaikan ke dia, 1 bulan sudah saya sampaikan, kagak ada jawabannya. Meninggal Edisnya. Ya, meninggal Edisnya. Iya, saya nggak mau. Lain kan kayak Bang Rudi ya. Kalau dia PK, dia minta sama penontonnya kan kayak gitu untuk bayar WP katanya kan. Ya terserah dia, yang penting fokus lah gitu. Dan no hujat. Kalau Edis itu bukan debater, teman-teman, bukan, tapi hujater dia. Ya, bukan debater dia, tapi hujater. Nah, itu salahnya kalau mau lawan dengan Edis. Orang-orang seperti itu tinggalkan saja. Dengan saya aja 4 kali udah kabur. Masih nggak tahu malu gitu. Eh, Ayo cari pendeta yang besar. Esra Soru aja mikir-mikir. Mau sama saya debat mikir dia. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim jangan nongkrong di tempat Edis ya gini ya teman-teman ya. Begini, saya sampaikan dulu kepada Anda ya. Kalau kita mendengar dengan telinga kita, terus melihat dengan mata kita, lalu kita jawab syubhat tersebut, itu memang kewajiban kita sebagai muslimnya untuk menjawab syubhat tersebut. Tetapi kalau sudah kita jawab, cukup sekali kita naik lalu kita jawab, orang mau terima atau kagak ya, nggak perlu lagi kita naik atau nonton live streaming dia gitu, nggak perlu lagi ya. Ingatlah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah An-Nisa ayat 140 tuh ya. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam misluhum. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Apa maksudnya? Oten pasti nggak ngerti. Ya. Pasti nggak ngerti Oten. Apa yang saya baca itu apa? Wa qad nazzala 'alaikum, dan sungguh Allah menurunkan Al-Qur'an kepada engkau. Ya. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum, apabila kamu mendengar Al-Quran dihina, yukfaru biha, oleh orang-orang kafir, wa yustahza'u biha, ya, oleh mereka menghina Al-Quran. Apa kata Allah? Fala taq'udu ma'ahum, jangan duduk sama mereka, jangan nonton live mereka, hatta yakhudu fi hadisin ghairi, sampai mereka selesai live streaming. Kalau Anda tetap masuk ya, sudah Anda jawab, lalu besok-besok Anda nonton lagi, masuk lagi ke tempat Edis, maka apa kata Allah? Innakum idzam misluhum, kamu sama dengan Edis. Nauzubillahi min dzalik. Kalau saya disamakan dengan Edis, nggak mau saya. Ya, kamu sama dengan Edis kata Allah. Innakum idzam misluhum. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Orang-orang yang suka nonton Edis digolongkan oleh Allah sebagai orang-orang munafik. Maka Allah akan mengumpulkan orang munafik ya, yang muslim sering suka ke tempat Edis, yang suka nontonin Edis berkali-kali,
maka Allah akan kumpulkan Anda bersama Edis di dalam neraka jahanam bersama-sama. Na'udzubillahi min dzalik. Astagfirullah ya teman-teman. Jadi jangan sampai kita seperti itu ya, jadi muslim. Kita cukup dengar sekali, terus sebagai pertanggungjawaban kita di hadapan Allah, kita jawab sekali gitu. Nggak perlu kita berkali-kali masuk ke sana. Ngapain coba? Kalau Edis itu nggak ada yang nontonin dari muslimnya, siapa yang kasih dia koin? Coba pikir dah kayak gitu. Lebih baik kita ke room Bang Zuma atau ke room saya ketika kita baca Quran. Satu huruf mengandung 10 kebaikan. Mendengarkan Al-Quran dapat rahmat. Mendengarkan hujatan Edis dapat sakit hati. Mikirlah, kalau kita sebagai muslim itu pintar-pintar gunakan otak gitu. Nggak perlu lah. Bang Zuma pernah marah sama saya sekali. Langsung saya telepon beliau ya. Saya jelaskan sama beliau. Kalau saya biarkan, mana pertanggungjawaban saya di hadapan Allah? Nabi saya dihina. Mata saya melihat. Ya, saya jawab sekali cukup gitu. Syubhat itu. Gak perlu berkali-kali. Baru ngerti Bang Zuma. Beliau minta maaf sama saya. Dan saya pun minta maaf sama beliau. Karena beliau salah paham. Udah, cukup sekali Bang Zuma menegur saya gitu ya. Gak perlu berkali-kali gitu. Ya, jadi kalau siapa yang pernah ditegur Bang Zuma jangan ke tempat Edis, nggak usah lagi. Ya, Bang Zuma udah pernah tegur. Ngapain Anda berkali-kali masuk? Anda punya telinga dari teguran Bang Zuma. Anda bisa mikir dampak dari nasihat Bang Zuma itu seperti apa. Baik atau buruk dinasehatin Bang Zuma itu. Ya kalau baik ambil. Ya, kalau Anda masih saja sudah ditegur Bang Zuma, nggak perlu ke tempat Edis, masih aja PK dengan Edis. Telinga kemana gitu loh. Ya. Halo. Assalamualaikum. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam. Abang Muslim bang? Saya Kristen, Pak. Oh, silakan open cam dulu bang. Boleh kita ngobrol yuk. Ya. Iya, hadasana, kada Pak ASEAN. Ujar orang Banjar tuh mukil, mukil. Loh, Itu saya undang bang. Ya, nah gitu dong. Makasih ya. Silakan kira-kira apa yang perlu kita diskusikan nih. Boleh, silakan abang duluan narasi. sedikit saya tanya nih Pak Ustadz. Kalau menurut agamanya Pak Ustadz untuk menghina agama lain atau gimana? Baik, jadi begini. Dengar dulu, belum selesai saya omong. Ya, gimana silakan. Terus apa yang harus didebatkan tentang agama di dunia? Sementara sudah dikasih agama itu untuk menjalani ke Pak, ngelak Pak, ngelak bapaknya ngelak. Udah. Bukan ngelak ini. Lancar Ngelak udah. ini Pak Yusuf. Bukan, gambar Anda Bukan ngelak macet-macet. Suaranya putus-putus jadinya. Nah, bukan ngelak ini Pak Yusuf. Nah, udah lancar. Lanjut. Yang saya tanyakan, agama kami kan diajari jangan saling membunuh, jangan mencuri, jangan saling menghina, jangan saling menjelekkan para yang lain. Lalu yang Pak Ustadz ajak berdebat dalam media ini, apa yang sebenarnya tujuannya mendebat gitu? Baik. Udah bisa saya ngomong? Bapaknya ngelak-ngelak loh. Silakan. Iya. Jadi begini, ya, pertama di dalam ajaran Islam menghina agama lain hukumnya haram dan kami sepakat itu haram. Menghina sesembahan orang lain itu haram hukumnya. Di dalam Quran surah Al-An'am ayat 108, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilmin, dan janganlah kamu menghina sesembahan orang lain yang mereka sembah selain Allah,
Karena mereka juga akan menghina Allah tanpa ilmu pengetahuan. Lalu apa yang dimaksud dengan menghina? Ya, penghinaan adalah sesuatu yang kita sampaikan tanpa data, tanpa dasar, dan tanpa bukti. Tetapi kalau kita mengucapkan sesuatu, ada datanya, ada dasarnya, ada tekstualnya, maka itu bukan hinaan. Contoh begini, Pak. Ya, ketika saya membaca kitab Anda di Galatia 3, nomor 13, terkutuklah Yesus. Terkutuk orang yang mati di tiang salib. Apakah saya menghina Tuhan Anda? Saya hanya membaca yang tertulis. Itu bukan sebuah hinaan. Artinya sebuah hinaan itu, dia tidak ada tekstualnya, tidak ada dasarnya. Terus yang dia sampaikan berdasarkan asumsi dia. Itu yang dimaksud dengan menghina. Lalu apa yang perlu diperdebatkan antara Islam dan Kristen? Banyak, Pak. Banyak. Sudah sejak zaman dulu ya perdebatan ini terjadi. Sebelum kita hidup pun Islam dan Kristen udah berdebat sejak di abad ke-7 kan kayak gitu. Bahkan Nabi kami saja didebat oleh orang Kristen gitu loh Pak. Tentang masalah Nabi Isa atau Yesus. Nah kalau di zaman sekarang polemiknya bertambah. Apa saja? Masalah kosakata Alkitab, kosakata Allah, yang mana itu adalah nama lain Tuhan, nama Tuhan umat Islam, dan Alkitab nama lain dari Al-Quran lalu dipakai Kristen. Nah hal-hal seperti ini yang perlu diperdebatkan. Yang penting kita itu tidak sampai menghina dan jangan sampai menyerang pribadi. Jadi seperti itu Pak. Silakan. Lalu yang kedua saya tanya, agama mana yang terlebih dahulu yang hadir di dunia? Kalau hadir terdulu lebih dulu di dunia, yang paling tua itu Hindu. Oh, saya tidak percaya Pak Ustadz. Nah terus? Itu agama Kristen yang paling utama. Yang kedua Islam. Yang kedua Islam. Bentar. Muncul yang lain Pak Ustadz. Makanya Pak Ustadz tanya. Cari di YouTube, cari di Google Pak Ustadz. Itu baru. Gini. Saya mau tanya, kalau Kristen lebih tua, lebih duluan mana Kristen dengan Yahudi Pak? Coba. Silakan dijawab. Pak Ustadz tanya ini kan penduduknya Yahudi yang Pak Ustadz tanya ini. Yang saya tanya maksud saya agama bukan Yahudi. Pak Ustadz iya. Yahudi ada kapan Pak? Nggak masuk itu Pak Ustadz. Loh, kok nggak masuk? Kan kata Anda yang lebih duluan mana? Ya saya jawab lebih duluan Yahudi gitu. Maksudnya agama Kristen dengan agama Islam mana yang dulu masuk? Nah gitu. Mana duluan antara Islam dan Kristen? Kan kayak gitu. Yes. Nah, jangan Anda ngomongnya sama saya bertanyanya agama mana yang duluan. Ya bebas saya nyebutin gitu. Kalau Anda bertanyanya antara Islam dan Kristen lebih duluan mana? Saya punya jawaban yang beda gitu. Ya. Kalau dari penyebutan agamanya lebih duluan ada Kristen. Tetapi kalau eksistensinya lebih duluan Islam. Jadi kayak gitu. Paham? Kira-kira Bapak paham nggak eksistensi itu apa? Berarti itu nggak masuk semuanya Pak Ustadz. Hanya masuk dalam perdebatan saya yang tidak jelas. Pak, Bapak tahu nggak Islam itu apa artinya Pak? Contoh sekarang. Saya yang lahir duluan, terus Ustadz yang kedua. Masa Ustadz yang duluan baru saya? Kan ya iyalah. Jelas duluan Bapak, tuanya tua Bapak juga kan kayak gitu. Makanya gak masuk itu. Gini. Makanya saya bilang kalau dari segi penyebutan nama duluan Kristen. Tapi kalaunya eksistensi agamanya lebih duluan Islam gitu. Kenapa saya bilang lebih duluan Islam daripada Kristen eksistensinya? Karena apa ya, sebelum Kristen itu nongol di muka bumi ini, kagak pernah ada nabi-nabi itu beragama Kristen. Para nabi itu berserah diri. Yang namanya berserah diri dalam bahasa Arabnya Muslim. Berserah diri kepada Tuhan. Penyebutan orang yang berserah diri itu kalau disebutkan agama maka sebutannya adalah Islam. Jadi eksistensi Islam itu sejak awal Nabi Adam sudah ada. Eksistensinya bukan agamanya gitu.
Eksistensinya orang yang tunduk kepada Tuhan semesta alam itu udah ada sejak zaman Nabi Adam. Siapa dia? Ya jelas Nabi Adam itu sendiri gitu. Ya, ya, ya. Gitu. Secara eksistensi ya Pak ya, bukan secara penyebutan agama. Tapi saya dengar-dengar kan semuanya pembahasan kan dari pokoknya sebenarnya saya lihat, saya nonton, tidak ada yang masuk, nggak ada yang masuk karena Apa kita ini itu? karena kita manusia, kita ini kan sama-sama titipan Tuhan, kita belum tahu yang kebenaran yang mana sebenarnya, hanya kita melihat dari agama begitu. Kita hanya jalani kebenaran, apa yang Tuhan larang, apa yang Tuhan kasih tahu, itu yang kita jalani. Semua agama itu tidak ada yang salah sebenarnya, tapi kan semua urusannya Tuhan lah. Gini. Nggak ada urusannya manusia, urusannya kita sendiri, tergantung kita yang menjalani. Jadi boleh saya tanggapi udah? Boleh. Baik. Tanggapan saya begini Pak, tidak semua agama itu benar. Enggak. Ya. Nanti kalau ada yang bikin agama menyembah tiang listrik, apa Anda benarkan? Enggak kan pastinya? Menurut Kristen pasti salah kan? Akan kayak gitu. Maksud saya kan begini. Kita belum tahu mana agama yang mana yang paling benar. Kan kita ini manusia sama ciptaan Tuhan, begitu maksudnya. Nah, Begini Pak, kalau kosakata Anda saya kurang sepakat. Agama mana paling benar? kalau Hanya sekarang ada satu masih di agama dunia, yang benar. Tinggal kita menjalani. Agama apa itu? Ya, jelas agama tersebut benar bagi penganutnya. Kita sepakati dulu. Agama apa yang paling benar itu? Bukan yang paling benar, hanya ada satu agama yang benar dan kebenaran itu bagi penganutnya. Kan kayak gitu. Oke, sepakat? Menurut Bapak Kristen adalah agama yang benar. Kan kayak gitu. Nah, terus agama Islam menurut saya adalah agama yang benar. Mari kita tinjau dari kitab sucinya. Apakah betul Kristen agama yang benar? Nah, maka dari itu kita lihat tokoh dari kekristenan itu siapa? Ternyata tokoh utamanya adalah Yesus. Pernahkah Yesus mengatakan, "Aku tinggalkan untukmu agama Kristen"? Coba Bapak carikan kepada saya. Pak Ustadz ini aneh-aneh yang ditanya ini. Dia cari skuin aja di pes. Kalau Yesus tidak pernah mengatakan hal yang seperti Pak Ustadz katakan, tapi Yesus hanya menyebut bahwa manusia hidup di dunia. Tuhan ada dalam dirinya Yesus. Tuhan itu datang kepada Yesus dalam dirinya, masuk dalam dirinya. Hah? Jadi yang jadi menurut Anda Yesus itu kerasukan Tuhan gitu? macam contoh sekarang, kalau Pak Ustadz mau seperti itu, kerasukan atau bagaimana? Lah, kata Anda kan Yesus itu seperti apa tadi Anda menjelaskan kepada saya? Makanya tangkapan saya berarti Yesus itu kerasukan Tuhan gitu. Yesus Tuhan itu kan manusia. Makanya Tuhan itu datang melalui anak manusia yang disebut Yesus. Tuhan itu datang melalui anak manusia. Berarti memakai jasadnya gitu. Ya, Pak Ustadz ini macam kerasukan. Lah, kan kayak gitu Pak jadinya. Betul kan? Saya kan belum bicara, belum saya suruh Pak Ustadz jawab. Gimana Pak Ustadz? Nah, gimana saya dengarkan dulu penjelasannya. Coba Bapak jelaskan kepada saya secara detail gitu. Coba. Makanya apa? Kalau ada orang yang bicara, Pak Ustadz harus dengar dulu Ya, punya. baik. Sebentar Pak, sebelum Bapak ngomong, saya mau sapa di YouTube dulu. Assalamualaikum yang di YouTube ya teman-teman. Mohon maaf tadi suaranya belum saya hidupi, lupa gitu ya teman-teman. Lupa saya hidupin suara di YouTube gitu. Nah, ini suaranya aman ya. Tolong dikonfirmasi melalui chat ya teman-teman, live chat di YouTube. Terima kasih. Silakan Pak. Sudah selesai? Udah. Nah.
Itu begitu Pak Ustadz yang saya sampaikan tadi. Ya gimana? Kalau penjelasan Anda tadi saya menangkapnya bahwa Yesus itu kerasukan Tuhan gitu. Itu bukan, kalau menurut agama Kristen bukan kerasukan. Ya, bukan kerasukan. Itu kan Terus? Tuhan sendirilah yang datang melalui anak manusia. Kapan Kalau dia ngomong, Pak? Kalau Tuhan tidak datang melalui anak manusia, bagaimana cara kita kenal Tuhan? Bagaimana cara kita tahu ada Tuhan? Oh, baik. Kalau dia tidak datang sebagai manusia, bagaimana kita mengetahui bahwa Tuhan itu ada gitu? Nah, bagaimana caranya? Oh, jadi menurut Bapak Tuhan itu harus dilihat gitu ya? Bukan harus dilihat, tapi kan perkataannya melalui anak manusia. Jadi begini Pak, Tuhan itu nggak perlu menjelma. Kita udah bisa dapat mengetahui Tuhan itu keberadaannya. Contoh saja, kita pikirkan pakai akal kita, siapa menciptakan langit dan bumi? Nggak mungkin manusia. Pasti ada yang menciptakan, namanya Tuhan. Nah kalau menurut Bapak seperti itu, ya saya pernah bertanya kepada kawan-kawan Kristen, ya kepada kawan-kawan Kristen begini Pak. Saya pernah menanyakan begini dan saya tanyakan kembali kepada Anda. Kata saya sama kawan-kawan Kristen, Bapak, dari ujung rambut Anda sampai ujung kaki, itu mana milik Anda sendiri? Gimana? Dari ujung rambut Anda sampai ujung kaki Anda, mana yang milik Anda sendiri? Loh, kan ujung kaki sama ujung rambut kan saya punya milik sendiri Pak, bukan miliknya Pak Ustadz. Kapan Bapak menciptakan kaki Bapak? Loh, mana saya tahu kan Tuhan yang ciptakan. Ya, Kan berarti ada Tuhannya kan? Ada kan Tuhannya ciptain Bapak, ciptain kaki Bapak, betul nggak? Nggak perlu dia datang ke muka bumi. Nggak perlu dia datang ke muka bumi, Bapak sendiri tahu gitu. Tuhan yang menciptakan kaki Bapak sendiri. Nggak perlu dia datang ke muka bumi buat ciptain Bapak. Ngapain pula dia datang ke muka bumi buat tebus dosa? Lebih baik dia ampuni. Jawabannya saya kan tadi kan nggak tahu, tapi kan Tuhan yang menciptakan. Begitu. Lah sekarang saya tanya balik Pak Ustadz, dari ujung kaki sampai ujung rambut mana miliknya Pak Ustadz? Nggak ada. Loh, nggak ada kan? Nggak ada. Sama dengan jawabannya saya kan nggak tahu, tapi itu kan milik Tuhan. Jadi siapa yang menciptakan kaki Anda? Itu haknya Tuhan, kan Tuhan yang menciptakan. Tuhan yang menciptakan kan? Nah, Kelihatan Tuhan yang ciptain kaki. loh, lah saya tanya balik Pak Ustadz, diciptakan kelihatan nggak? Enggak. Nggak sama Pak Ustadz, itu sama. Enggak kan? Jadi Nah. ngapain dia turun jadi manusia, ngapain? Enggak perlu dia sampai turun jadi manusia. Dia bisa menciptakan tanpa nongol gitu. Kan gitu. Betul nggak? Pak Ustadz, Tuhan itu tidak ada yang melarang. Dia mau bagaimanapun caranya dia datang ke dunia. Nggak ada yang larang dia. Kan dia Tuhan penguasa dunia. Ya Mana betul. Bagaimana kita manusia Betul, mau dia melarang? penguasa, saya sepakat gitu. Nah, lah terus bagaimana dia mau kita mau larang dia mau datang ke dunia? Dia mau berubah apa saja datang ke dunia? Itu haknya dia. Tuhan. Kalau kita melarang Tuhan jelas nggak bisa Pak. Saya sepakat dengan Anda. Ngapain kita larang Tuhan kan kayak gitu? Dia mau ciptain apa saja seperti apa saja. Cuma satu hal yang perlu Anda ketahui, ada sesuatu yang tidak pantas bagi Tuhan. Apa itu? Gini aja. Saya tanya Bapak dulu. Bapak kalau makan nasi pantas nggak? Gimana? Kalau Anda makan nasi, apakah pantas Anda makan nasi? Kalau lapar jelas kita makan, tapi sebelum kita makan kita harus berdoa dulu. Oh iya, saya nggak nanya masalah doanya. Pantas gak Bapak makan nasi gitu sebagai seorang manusia? Itu Kalau pantas kalau menurut saya. Kalau Pak Ustadz tanya kayak saya seperti itu, saya tanya balik Pak Ustadz. Itu Pak Ustadz kalau
Pantas nggak? Apa gunanya itu? Ya, kalau saya makan nasi pantas, Pak, karena saya sebagai manusia memang makanan kita nasi kan? Sepakat? Nah, Ya, itu. sepakat ya? Nah, kalau Bapak sepakat, sekarang saya tanya lagi Bapak. Pantas gak Bapak makan kotoran? Nggak pantas itu. Nggak pantas kan? Itu kan kotoran. Bagaimana bisa kita makan itu kotoran ya? Nggak pantas kan? Nggak pantas kan kita makan kotoran? Betul? Nah, sepakat ya? Iya. Nah, maka dari itu Pak, bagi kita saja, bagi Anda, bagi saya, ada yang tidak pantas bagi kita. Sebagai manusia, nggak pantas kita makan kotoran. Maka dari itu nggak pantas juga bagi Tuhan sampai datang jadi manusia, nggak pantas. Nggak pantas dia melemahkan dirinya sampai dia dilahirkan lewat rahim perempuan, lalu hilang kekuasaannya, nggak pantas bagi Tuhan kayak gitu. Betul nggak? Coba Anda berpikir, betul nggak apa yang saya katakan? Nggak masuk itu yang Pak Ustadz sampaikan kepada saya, nggak masuk itu. Nah. Saya sudah Ya bilang. bagi kita yang manusia aja ada yang tidak pantas gitu loh. Apalagi bagi Tuhan, ada yang tidak pantas bagi Tuhan. Tidak pantas dia lemah, tidak pantas dia mati, tidak pantas dia jadi manusia. Nggak pantas bagi Tuhan kayak gitu. Saya tadi kan sampaikan Tuhan itu datang melalui anak manusia, tapi masuk dalam tubuhnya Yesus yang kita sebut Yesus. Nah, apa yang disampaikan firman-firmannya Tuhan, kan Pak Ustadz tahu sendiri, tahu itu Alkitab, apa yang disampaikan Yesus. Yesus dia menyampaikan dia adalah seorang hamba Pak, bukan Tuhan. Iya emang Tuhan emang itu yang Alkitab ada itu dalam beda. dirinya yang berbicara, begitu. Gini, kalau Ya. Tuhan itu ada di dalam diri Yesus, di mana Tuhan menyatakan itu, di mana Yesus mengaku dirinya adalah Tuhan. Gak mungkin dong Bapak ya lebih tahu daripada pemilik diri. Pasti kita cari di kitab suci Anda, di mana Yesus ngaku, aku adalah Tuhan. Makanya begini toh Pak Ustadz, Nyala dari awal sampai akhir, dari kejadian sampai penutupnya, itu baru Pak Yusuf PI ketemu. Gini Pak, saya Banyak, tanggapi Pak. dulu. Cuma Saya tanggapi dulu. Itu nggak masuk. Bapak, saya baca kitab Anda itu jujur ya Pak ya, udah 7 tahun. Tidak pernah satu pun saya temukan kosakata Yesus, aku adalah Tuhan. Nggak ada. Berarti Pak Ustadz membaca nih langgar-langgar. Enggak Bukan melanggar-langgar, saya baca dari Kejadian sampai Wahyu, serius 7 tahun saya bacanya. Nggak pernah saya temukan kata dari Yesus, aku adalah Tuhan, itu nggak ada. Baca dari awal sampai selesai itu baru Pak Ustadz ketemu. Kalau Pak Ustadz membaca pertengahannya ya jelas saja nggak ketemu. Nggak ketemu Pak. Tunjukkan sama saya udah baca kitab Anda, nggak bohong saya. Sejarah-sejarahnya seperti apa, udah baca saya kitab Anda itu. 7 tahun saya bacanya, baru selesai. Gak pernah saya temukan Yesus mengaku aku adalah Tuhan. Tapi kalau Yesus hamba Tuhan, Yesus bersujud kepada Tuhan, itu saya temuin. Gitu, kalau Yesusnya ngaku aku adalah Tuhan nggak ada. Tapi kalau Yesus hamba Tuhan, saya ada temukan di kitab Anda gitu. Oh, nah ini sekarang pertanyaan yang terakhir Pak Ustadz. Kedua orang tuanya Nabi Muhammad, agama mereka apa? Agama mereka, baik. Saya jelaskan dulu ya Pak ya. Seorang nabi itu, apalagi Nabi Muhammad bersabda, aku keturunan dari orang yang bersujud. Itu yang pertama. Ya, artinya dari Nabi Muhammad ke atasnya itu, dari kakeknya, nenek moyangnya, itu adalah orang yang sujud kepada Tuhan semesta alam semuanya. Nah, apa agama yang beredar di Mekah pada saat itu? Yang melakukan sujud adalah agama Milah Abraham, agama yang Hanif. Jadi kayak gitu. Berarti ini berbeda-beda nih Pak Ustadz. Berarti beda-beda. Berarti semua Ustadz nggak sama penyampaiannya.
Ada juga ustadz tekstual yang kagak ngerti, ada juga. Udah dibilang oleh Nabi, aku ini keturunan dari orang yang bersujud. Nggak ada orang tua Nabi itu musyrik, nggak ada. Soalnya ini kan guru ngaji juga yang kasih tahu ke saya ini. Ya mungkin beliau nggak baca Pak, baca tekstualnya doang kayak gitu. Ayahku dan ayahmu di neraka. Apa maksudnya nggak ngerti juga. Abi kan kayak gitu. Abi itu juga bisa dipakai kepada paman. Yang nanya Ikrimah bin Abu Jahal nanya kepada Nabi Muhammad, di mana ayahku? Jelas jawaban Nabi Muhammad, Abi pamanku ya ada di neraka. Abu Jahal maksudnya. Karena orang Arab ya dulu mereka memanggil paman itu juga abi gitu. Jadi itu ada multi tafsir dari hadis tersebut. Nah, kalaunya dia tekstual, maka dia menyebut Nabi Muhammad di neraka. Nabi Muhammad juga yang ngomong katanya. Padahal secara tekstual kalau kita pahami konteksnya seperti apa, yang nanya siapa, maka dapat kita temui bahwa yang nanya Ikrimah, maka ditanyakan di mana letak Abu Jahal, jelas Nabi kami menjawab di neraka. Jadi kayak gitu. Yang Pak Ustadz yang sampaikan yang ngomong ke saya juga. Kedua orang tuanya Nabi Muhammad adalah agama Kristen. Nah, dari mana itu Bapak? Waduh. Itu dari mana sih? Dari mana sih? Ini Coba jelaskan sama saya. Yang ngasih tahu ke saya kan orang yang paling tua. Jadi dia tahu tuh, apalagi dia guru ngaji, kan nggak mungkin juga saya itu Ustadz mana mengatakan orang tua Nabi Muhammad Kristen itu siapa sih? Gini Pak, Bapak coba lihat typingan di bawah, pada ketawa semua muslimnya. Berarti yang tahu ini kan nggak baca dulu, nggak pernah membacanya, ikut-ikutan ketawa ke TV begitu Pak Ustadz. Masalahnya gini Pak, ya sejarah Nabi Muhammad itu dari orang tuanya dihafal dari kecil oleh Muslim. Nggak ada sejarah atau catatan yang mengatakan Nabi Muhammad itu orang tuanya Kristen. Nggak ada Pak, satu pun nggak pernah saya baca kitab-kitab Islam. Dari mana itu? Tapi menurut yang Ustadz yang ngasih tahu ke saya, Nabi Muhammad itu kedua orang tuanya agama Kristen, tapi Nabi Muhammad dicuri. Ustadz siapa, sebutin nama saya, nanti saya rukyah itu ustadznya. Serius loh Pak, sebutin nama ustadznya, nanti saya rukyah dia, pasti itu. Ya, saya rukyah. Hanya Yusufi ini hanya mengambil yang tengah-tengahnya. Gini Pak, Anda jangan mudah percaya seperti itu. Tanyakan Anda, kan ustadz banyak ya. Selain sama saya, juga ustadz-ustadz lainnya. Nah, jawaban yang sama yang paling banyak, silakan Anda ambil sebagai pendapat yang paling banyak, itulah kebenaran. Kayak gitu. Anggap seperti itu aja. Jangan cuma tanya satu ustadz. Nanti Anda kemakan hoax. Dibilang orang tua Nabi Muhammad di neraka. Mana dalilnya coba? Orang tua Nabi Muhammad Kristen. Mana dalilnya? Astagfirullah. Pak Ustadz yang ngasih ke saya. Tanya siapa nama ustadznya, tunjukkan sama saya. Saya minta dalilnya. Sebutin di mana, hadisnya di mana, atau di Al-Qur'an ada di mana orang tua Nabi Muhammad Kristen. Karena gini Pak, saya harus jelaskan kepada Bapak juga ya. Di Jazirah Arab, di zaman Nabi Muhammad Kristen itu nggak ada Pak. Nggak ada namanya Kristen, tapi Nasrani yang ada. Nasrani itu berbeda dengan Kristen. Nasrani itu ahli kitab Pak. Siapa itu ahli kitab? Bani Israel keturunan Yakub. Yang mereka bersunat dan tidak makan babi. Itu Nasrani. Nah, terus apa bedanya dengan Kristen? Kristen di luar Bani Israel. Mereka ada yang sunat, ada yang kagak. Ada juga yang makan babi, ada yang kagak. Nah, beda dengan Nasrani. Nasrani memang nggak boleh makan babi. Nasrani harus bersunat, gitu. Dan dia harus keturunan dari Israel.
bukan dari luar Israel. Gitu, Pak. Jadi kalau dikatakan Nabi Muhammad Kristen, sejak kapan Kristen masuk jazirah Arab gitu loh? Bingung saya. Semuanya yang kita berdebatin nggak ada yang pas. Bukan nggak ada yang pas, saya baca Pak, makanya belajar. Seorang muslim itu diwajibkan belajar. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Makanya Bapak yang tidak tahu, maka akan saya kasih tahu gitu. Syukron Bang Zakia. Nah, kayak gitu Bapak. Jadi biar Anda tidak termakan hoax gitu, maka saya kasih tahu gitu. Nah, sekarang saya tanya lagi, ini yang terakhir yang Pak Ustadz ajarin saya, kasih tahu saya ini. Islam itu artinya apa? Islam tunduk, patuh, berserah diri, selamat, sejahtera, banyak sesuai konteks. Oh, berarti beda lagi yang Pak Ustadz sampaikan ke saya. Nah, apa pula? Apa kata dia? Kan katanya Pak Ustadz yang kasih tahu ke saya, Islam itu artinya selamat. Iya, selamat juga ada. Nah, terus kan nanti tadi yang Yusufi sampaikan saya kan beda lagi tuh. Banyak. Kata aslama itu kata mustarok dia, Pak. Satu kata banyak arti. Bisa diartikan tunduk, patuh, ya, berserah diri, selamat, sejahtera, salam, damai. Banyak. Kosakatanya aslama yuslimu islaman. Ah, tuh. Fahuwa muslimun. Oh, berarti banyak artinya begitu ya? Banyak. Satu kosakata Arabnya itu banyak. Sesuai kalimatnya kayak gimana gitu. Contoh kayak gini ya. Contoh kayak gini Pak. Saya bacakan buat Bapak nih ya. Ya, di situ dikatakan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 208 contohnya. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang beriman, masuklah ke Islam. Nah, tuh, Islam diterjemahkan. Islam. Tapi kalau kita melihat Maryam 33, wassalam, wassalam, dan kesejahteraan. Beda kan artinya? Penggunaan kalimatnya, penggunaan katanya itu, terjemahannya beda gitu. Makanya satu kata Arabnya bisa beberapa arti itu. Contoh saya mengucapkan juga, Assalamualaikum, keselamatan untuk Anda, untuk kalian. Gitu Pak. Atau ada juga yang menerjemahkan, salam sejahtera untukmu. Ada juga, bisa juga kayak gitu. Intinya banyak artinya begitu. Banyak artinya, bukan cuma selamat, tunduk, patuh, berserah diri. Banyak, tergantung konteks kalimatnya gitu. Ada lagi Pak yang mau ditanyakan. Seru juga sama Bapak ini, ya teman-teman. Sudah habis pertanyaan saya, Pak Ustadz. Nanti besok ada bisa saya tanya lagi, kita gabung lagi begitu. Oh, baik. Kalau sudah habis boleh saya yang nanya sekarang. Apa tuh? Tentang Bible Anda. Begini Pak, kalau di Islam kan ada kayak gini kalimatnya ya. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama satu-satunya yang diridhoi Allah adalah Islam. Nah, sekarang saya mau tanya, adakah Yesus mengatakan satu-satunya agama yang kutinggalkan adalah Kristen? Ada nggak? Yang apa Pak Ustadz? Kalau di Islam kan ada ayatnya tuh, Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah adalah Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu untukmu dan telah aku ridhoi ya, dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu dan telah kuridhoi Islam sebagai agamamu. Itu di Al-Qur'an. Ya, Nabi Muhammad Allah Subhanahu wa taala ya meninggalkan agama Islam untuk manusia. Sekarang saya mau tanya di Kristen, ada nggak Yesus ngomong, aku tinggalkan Kristen untukmu? Silahkan dijawab. Tanya itu, saya nggak baca ke situ semua. Saya kan nggak baca. nggak baca, hanya saya berbincang sama Pak Ustadz ini. Apa tahu? Ya kalau nggak baca nggak usah dijawab Pak, nggak perlu dipaksakan menjawab gitu.
Kalau belum baca, banyak-banyak belajar aja, banyak baca ntar kitabnya. Oke. Jangan yang penting sama Bapak ya, pesan saya jangan mengikuti gereja, jangan mengikuti pendeta, tapi ikuti apa yang dikatakan oleh Yesus. Karena ajaran Yesus bukan ajaran gereja, ajaran Yesus bukan ajaran pendeta. Gitu, Pak. Itu pesan Oke. saya sama Anda gitu. Iya ya. Nanti besok kita bergabung lagi. Boleh, silakan. Kalau gitu saya follow dulu ya, Pak ya. Oke. Assalamualaikum. Terima kasih. Selamat malam, Pak. Selamat istirahat.